dan jujur. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu akan menggunakan metode marketplace activity, di mana kalian dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur, berperilaku amanah dan jujur, serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, dan meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui sehingga kalian memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Nah, di sini bisa kalian lihat ada infografis. Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Amanah ini ada 3. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap manusia, amanah terhadap diri sendiri. Kemudian jujur. Jujur itu berkaitan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pribadi berintegritasnya, iman meningkat akan memperoleh kebaikan dunia. Sedangkan kemudian terhindar dari sifat munafik, akan hidup tenang dan bahagia, dan dipercaya banyak orang kelak di akhirat akan masuk surga. Amin ya robbal. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu menjelaskan pengertian, contoh. Ibu akan beri pantun pemantik untuk penyemangat kita belajar hari ini. Boleh disimak, Ibu akan membacakan pantun sedikit. Ayo waspada virus corona telan ribuan korban. Ayo kawan silahkan dicerna, pentingkah jujur di kehidupan. Mari bersama kita doakan, virus corona segera musnah. Marilah kawan kita renungkan, mengapa kita harus amanah. Kemudian, social distancing apa maksudnya? Jaga jarak agar virus jadi lenyap. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan bertanggung jawab? Jagalah kebersihan, ayo lakukan. Ruangan yang sehat, janganlah lembab. Ayolah kawan kita jelaskan manfaat jujur dan bertanggung jawab. Nah, itu sebagai penyemangat kita hari ini agar kita semangat belajar menuntut ilmu pada materi amanah dan jujur. Baik, Ibu lanjutkan. Ada yang tahu apa itu amanah? Ibu lanjutkan, ada yang tahu itu amanah? Dapat dipercaya. Kalau Samsiah, apa amanah Samsiah? Dapat dipercaya, Bu. Dapat dipercaya. Ada yang lain? Sama semua jawabannya, dapat dipercaya. Nah, pengertian amanah secara bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah, orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Itu pengertian amanah dari beberapa versi. Tapi yang sering kita kenal yaitu amanah itu adalah dapat dipercaya. Kira-kira paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Kalau paham, Ibu lanjutkan macam-macam amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah. Bagaimana amanah kepada Allah? Contohnya, Wasirah, bagaimana contoh amanah kepada Allah? Berarti kita harus melakukan ibadah perintah Allah. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Wasirah. Amanah kepada Allah salah satunya ialah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tidak ada lagi tidak ada yang bisa melebihi ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan amanah kepada Allah selain melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia, ada yang tahu? Ya, Bu. Bagaimana, Mia? Amanah kepada manusia contohnya segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia itu baik dalam bentuk materi atau ya, Bapak, saya tidak tahu contohnya. Oh ya, amanah kepada manusia itu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik materi maupun non materi. Contohnya yaitu apabila kita mendapat jabatan, itu contoh non materi. Jabatan seperti ketua kelas yang Ibu tunjuk menjadi ketua kelas itu merupakan amanah yang harus dikerjakan dengan baik. Itu bentuk amanah non materi. Kalau materi seperti apa? Materi yaitu seperti kita meminjamkan uang. Nah, bagi yang dipinjamkan uang harus mengembalikan tepat waktu. Itu namanya amanah bentuk materi. Kemudian amanah kepada diri sendiri. Seperti apa amanah kepada diri sendiri? Yaitu menjaga kesehatan, kemudian menuntut ilmu. Nah, kita harus amanah kepada diri kita, menjaga kesehatan. Kalau kita ngantuk, berarti kita harus tidur. Kalau lapar harus makan. Nah, hak-hak seperti itu harus kita penuhi sebagai bentuk amanah kepada diri sendiri. Sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan? Paham? Baik, kalau paham Ibu lanjutkan, yaitu bentar Ibu. Cara berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita yakin amanah merupakan titipan sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Kemudian kita sadar bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak dan berkurang nilainya. Contoh, kita meminjam motor dengan kawan, maka kita harus hati-hati dalam memakainya. Jangan kita tabrak sana tabrak sini, berarti kita bukan termasuk orang yang amanah. Kemudian melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Kita diberi amanah, mendapat amanah, tujuannya apa? Misalnya sebagai pemimpin negara. Amanahnya apa? Yaitu untuk membantu rakyat. Berarti kita harus
membantu rakyat sesuai tujuan kita tadi dengan amanah. Jangan memanfaatkan amanah tadi, jabatan tadi untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya tidak amanah karena kita lalai atau ingkar terhadap amanah yang diberikan. Itu cara berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah amanah, kita masuk pada pengertian jujur. Apa itu jujur, Wasirah? Jujur adalah sesuai berkata dengan apa adanya. Iya, bagus. Jujur itu artinya kita berhati lurus, tidak bohong, tidak curang. Dalam bahasa Arab berarti sidik, yang artinya berkata benar. Kemudian secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta.